Halo semuanya, balik lagi sama kita. Sesuai janji kita yang kemarin, kita mau bahas materi terbaru, yaitu teori sampling nih. Tapi kami di sini mau minta maaf dulu ya ke kalian semua yang udah ngikutin channel ini, karena kayaknya aplikasi video AI kami nggak bisa diakses lagi. Iya kesel banget, jadi gak seru Kenapa ya segala harus premium dulu sekarang? Padahal dulu gratis loh. Apa gara-gara perang Iran gitu ya? Mungkin jadi AI dibatasin karena Elon Musk mendukung Amerika. Apa gara-gara perang Iran gitu ya? Mungkin jadi AI dibatasin karena Elon Musk mendukung Amerika. Udah, shoot. Nanti videonya bukan tentang teori sampling, malah soal dampak perang terhadap AI gratisan. Udah, lanjut aja yuk ke materinya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi sampling. Menurut William G. Gochen, sampling adalah proses pemilihan sebagian unit dari populasi untuk memperoleh informasi mengenai populasi tersebut. Menurut Sugiono, sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian untuk menentukan sampel yang akan diteliti. Materi selanjutnya yaitu kriteria dan syarat pada sampling. Yang pertama ada representatif, yaitu sampel harus benar-benar menggambarkan kondisi populasi aslinya. Jadi hasil penelitian itu tidak melenceng dan bisa dipercaya untuk mewakili keseluruhan. Yang kedua, ukuran sampel yang memadai. Maksudnya sebuah jumlah sampel tidak boleh terlalu sedikit karena bisa bikin hasil tidak akurat, tapi juga tidak berlebihan, cukup menghasilkan data yang stabil dan juga valid. Yang ketiga, dipilih secara sistematis atau acak. Sampel harus dipilih dengan cara yang teratur atau random supaya tidak ada unsur pilih kasih dan hasilnya juga lebih objektif. Yang keempat, kriteria inklusi, yaitu aturan atau batasan yang menjelaskan siapa saja yang memenuhi syarat untuk ikut dalam penelitian sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, kriteria eksklusi, aturan yang menentukan siapa saja yang harus dikeluarkan dari sampel karena bisa mengganggu hasil penelitian. Yang keenam, homogenitas. Sampel memiliki kesamaan karakter tertentu supaya data yang dihasilkan lebih konsisten dan perbandingannya lebih jelas. Dan yang terakhir adalah feasible, yaitu penelitian harus bisa dilaksanakan secara nyata. Artinya sesuai dengan kemampuan peneliti dari segi waktu, biaya, dan sumber daya. Nah, setelah tahu definisinya, gimana sih cara kita ngambil sampel yang benar? Secara garis besar, ada dua teknik utama, yaitu teknik probability sampling dan teknik non-probability sampling. Sekarang kita masuk ke pembahasan teknik probability sampling. Teknik ini digunakan ketika setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, prosesnya dilakukan secara adil dan terukur. Yuk kita bedah apa aja jenis-jenis di dalamnya. Jenis yang pertama adalah simple random sampling. Ini adalah cara paling sederhana di mana setiap unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Misalnya, jika kita punya daftar nama mahasiswa, lalu kita undi secara acak, semua mahasiswa tersebut punya peluang yang sama untuk masuk sampel. Nah, jenis pertama ini biasa disebut simple random sampling. Jenis yang kedua yaitu sampling sistematik atau bisa disebut systematic sampling. Teknik ini dilakukan dengan memiliki sampel berdasarkan interval tertentu. Contohnya dari daftar 1000 orang, kita bisa memilih setiap orang ke 10. Teknik ini lebih praktis, tetapi harus berhati-hati jika populasi memiliki pola tertentu agar tidak menimbulkan bias. Yang ketiga adalah sampling berstrata atau bisa disebut stratified sampling.
Dalam teknik ini, populasi dibagi ke dalam kelompok homogen atau strata, misalnya berdasarkan jenis kelamin atau jurusan. Setelah itu, sampel diambil dari tiap strata secara proporsional. Tujuannya agar semua kelompok dalam populasi terwakili dengan baik. Yang keempat, ada probability proportional to size sampling atau disingkat jadi PPS. Di sini peluang terpilihnya suatu unit sampel sebanding dengan ukurannya. Misalnya, jika kita meneliti perusahaan besar akan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih dibanding perusahaan kecil. Selanjutnya ada cluster sampling. Populasi dibagi ke dalam klaster alami, biasanya berdasarkan wilayah geografis atau unit organisasi. Kemudian beberapa klaster dipilih secara acak dan semua anggota dalam klaster tersebut dijadikan sampel. Dan yang terakhir yaitu multi-stage sampling. Ini adalah teknik bertingkat di mana pengambilan sampel dilakukan mulai dari unit besar lalu dipersempit ke unit yang lebih kecil. Misalnya pertama kita pilih provinsi, lalu kabupaten, kemudian desa, dan hingga akhirnya individu. Nah, kemudian kita masuk ke teknik non-probability sampling. Berbeda dengan probability sampling, teknik ini tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Pemilihan sampel lebih banyak bergantung pada pertimbangan peneliti, sehingga sifatnya lebih subjektif. Nah, di sini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, purposive sampling, yaitu dalam teknik ini peneliti memilih sampel berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu. Misalnya, hanya memilih mahasiswa yang aktif menggunakan aplikasi pinjaman online karena sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua adalah consecutive sampling. Teknik ini dilakukan dengan memilih sampel secara berurutan sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi, setiap responden yang memenuhi syarat akan diikuti sampai jumlah sampel terpenuhi. Jenis yang ketiga adalah convenience sampling. Ini adalah teknik yang paling mudah karena peneliti mengambil sampel dari orang-orang yang paling gampang dijangkau. Nah, misalnya mewawancari teman atau orang yang kebetulan ada di sekitar kita. Namun, kelemahannya adalah hasilnya bisa kurang representatif. Jenis yang terakhir adalah snowball sampling. Teknik ini digunakan ketika peneliti kesulitan menemukan responden dengan karakteristik tertentu. Caranya, peneliti mulai dari satu responden, lalu meminta rekomendasi untuk menemukan responden lain yang memiliki karakteristik yang serupa. Proses ini berlanjut seperti bola salju yang semakin membesar. Nah, teman-teman, dengan memahami kedua kelompok teknik sampling ini, kita bisa memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan penelitian kita, kondisi populasi, dan sumber daya yang tersedia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke presentator selanjutnya. Oke, terima kasih kepada teman saya yaitu Eva yang tadi telah menjelaskan. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana sih pengimplementasian dari rumus-rumus yang ada pada sampling ini. Yang pertama ada rumus Lovin, di mana rumus Lovin adalah n kecil sama dengan n besar dibagi 1 plus n besar dalam kurung adalah e dikali. Untuk rumus Lovin ini saya membuat sebuah contoh kasus, yaitu di mana Duta OJK ingin melakukan survei mengenai dampak pinjol terhadap perilaku ekonomi mahasiswa di sebuah universitas. Diketahui jumlah total mahasiswa adalah 20.000, sedangkan peneliti menetapkan tingkat kesalahan atau margin of error adalah 2%. Berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Diketahui bahwa n besar sama dengan 20.000 dan e kecil sama dengan 2%. Yang ditanya adalah n kecil. Maka kita masukkan rumus yang telah saya jabarkan tadi, di mana n kecil sama dengan 20.000 dibagi 1 ditambah 20.000 dikali 0,02 pangkat 2. Maka nanti hasilnya adalah 20.000 dibagi 9 dan hasilnya adalah 2.222,22. Oke, untuk yang kedua sendiri ada yang namanya rumus table Isaac dan juga misal, di mana ini tuh kita tidak perlu menghitung sebenarnya, tapi kalian harus bisa memahami bagaimana cara membaca tabel. Nah,
Nah, ini tabelnya saya lampirkan di samping saya. Ini tabel-tabelnya, tapi mungkin karena kurang kelihatan, mungkin kalian bisa cari saja di Google tabel ISAP dan juga bisa. Nah, gimana sih contoh kasusnya? Misalnya, Bang Jack sedang menyusun penelitian mengenai akuntansi syariah dengan total populasi responden sebanyak 200 orang. Nah, si Bang Jack ini menetapkan tingkat kesalahannya itu sebesar 10% atau margin of error 10%. Berapa jumlah sampelnya? Berarti kita diketahui N besar sama 200 dan juga D kecil sama dengan 10%. Maka berapa sih tingkat S-nya? Jadi jawab. Pertama, identifikasi populasinya. Tadi kan kita tahu adalah 200. Lalu kedua adalah tentukan tingkat kesalahannya atau margin of error-nya itu 10%. Kita lihat tabel ISAK, kita baca dulu. Kita cari yang baris N di 200. Lalu kita cari ke samping, yaitu cari signifikansi taraf 10%. Maka nanti bisa kita dapatkan bahwasannya di tabel itu menunjukkan kita memerlukan S-nya itu sebanyak 115 orang. Ya mungkin cukup sekian sih. Kalau menurut saya, kalau kalian lebih suka yang simple-simple, mungkin kalian bisa baca tabel. Tapi kalau misalnya kalian emang orang yang matematika atau yang suka hitung-hitungan, mungkin kalian lebih setuju mending enakan pakai rumus Lovin. Nah, di sini saya akan membahas tentang kesalahan sampling. Dalam penelitian statistik, pengambilan sampel merupakan langkah penting untuk mendapatkan gambaran tentang suatu populasi. Namun, dalam proses ini seringkali terjadi kesalahan sampling yang dapat memengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil. Nah, apa sih pengertian kesalahan sampling? Kesalahan sampling adalah perbedaan antara parameter populasi yang sebenarnya dengan statistik sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter tersebut. Adapun jenis-jenis kesalahan sampling, yang pertama ada kesalahan acak atau yang disebut random sampling error, yaitu kesalahan ini terjadi karena variasi alami dalam pemilihan sampel. Meskipun sampel ini dipilih secara acak, tetapi adapun kemungkinan bahwa sampel tersebut tidak sepenuhnya mewakili populasi. Contohnya, jika kita mengambil sampel 100 orang dari sebuah kota, hasilnya mungkin lebih sedikit berbeda jika kita mengambil 100 orang lainnya. Yang kedua, ada kesalahan sistematis ataupun systematic sample error, yaitu kesalahan ini terjadi ketika ada bias dalam metode pemilihan sampel yang menyebabkan hasil ini tidak mewakili populasi. Misalnya, jika kita hanya mengambil sampel dari kelompok orang yang aktif menggunakan media sosial, nah hasilnya tidak akan mewakili populasi yang kurang aktif secara digital. Yang terakhir, ada kesalahan karena ukuran sampel yang tidak cukup, yaitu sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan estimasi yang kurang akurat. Semakin besar ukuran sampel, semakin kecil kemungkinan kesalahan sampling yang terjadi, karena sampel yang lebih besar cenderung lebih mendekati karakteristik populasi. Nah, selanjutnya yaitu dampak kesalahan sampling dalam penelitian. Yang pertama ada hasil yang bias, yaitu kesalahan dalam pengambilan sampel yang dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak benar mengenai populasi. Yang kedua, kurangnya relevansi, yaitu jika sampel tidak representatif, hasil penelitian mungkin tidak bisa diterapkan secara luas. Yang ketiga, ketidakpastian dalam keputusan. Dalam penelitian yang digunakan untuk pengambilan keputusan seperti survei ekonomi atau politik, kesalahan sampling dapat menyebabkan keputusan yang kurang tepat. Nah, yang terakhir ada cara mengurangi kesalahan sampling. Yang pertama, menggunakan teknik sampling yang tepat, yaitu teknik seperti stratified random sampling atau cluster sampling dapat membantu meningkatkan representasi populasi. Yang kedua, menambah ukuran sampel, di mana semakin besar sampel,
semakin kecil kemungkinan kesalahan sampling. Nah, yang terakhir yaitu memastikan keragaman dalam sampel dengan menghindari bias dalam pemilihan responden agar seluruh kelompok dan populasi terwakili. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.